Saya mencetuskan, makananmu adalah obatmu, makananmu adalah penyakitmu. Gitu. Minumanmu adalah obatmu, minumanmu juga penyakitmu. Pikiranmu adalah obatmu, pikiranmu juga penyakitmu. Pergaulanmu adalah obatmu, pergaulanmu juga penyakitmu. Itu saya terangkan di situ. Ya, silahkan nanti dibedah kata-kata saya. Itu terkait di sini. Di pola makan ini. Sekarang tak ambil kunci-kuncinya aja ya. Di pola makan, kalau orang berumur mulai dari 0 tahun sampai umur 25 tahun, ini ngeraku nggak apa-apa Pak. Kalau boleh batu bata dimakan juga nggak apa-apa gitu. Hah? Iya toh? Itu ngerapu boleh sudah dari umur ini, karena di sini ada masa pertumbuhan. Gitu. Jadi sikat aja semua sudah nggak masalah gitu, dengan catatan memang tidak punya dasar riwayat penyakit. Nah, kemudian di umur 25 tahun sampai di umur 45 tahun atau 50 tahun harus sudah berhati-hati. Jadi kalau di sini ngerapu, bukan rapu itu, di sini setengah ngerapu. Tuh. Nah, umur 50 tahun sampai umur ke atas jangan coba-coba ngerapu. Iya, stroke, stres, itu nanti tuh 3S ngenain tuh. Iya, kalau di sini sudah mulai ngerapu Pak, wah, stroke, stres, gitu ya. Hah? 3S itu kena. Gitu. Jadi kalau Bapak masih umur di sini dengan catatan tidak ada riwayat penyakit atau tidak ada genetika penyakit, silahkan makan semua deh. Gitu, seperti bahasa saya tadi kasarnya itu, kalau boleh batu bata dimakan, makan dah itu gitu. Karena apa? Karena di sini organ tubuh masih dalam pertumbuhan. Itu jawabnya. Yang catatan, ada catatannya tadi loh ya. Karena tidak punya genetika penyakit. Artinya genetika penyakit itu penyakit yang diturunkan dari kakek, buyut dan sebagainya. Ini nasab penyakit namanya itu. Ya, penyakit ada nasab kalau Pak. Hah? Gitu. Jadi contoh, kakek buyut jenengan punya kadar gula, kemudian turun ke anaknya, ke kakek jenengan. Kalau kakek jenengan ini enggak, ya kena juga. Dari kakeknya ini, kakek jenengan ini turun ke bapak jenengan, kena juga. Dari ini ke bawah, kena juga gitu. Itu yang disebut nasab penyakit. Oh, sekarang bahas nasab kan nasab penyakit yang kita bahas tuh, atau genetika penyakit. Makanya urusan nasab ini nggak bisa dibohongin Pak. Itu ilmi apa? Sebuah ilmu, sebuah kalimat ilmu, nggak bisa ditolak. Membohongin itu berarti juga tidak percaya kepada Allah. Salah satunya yaitu tadi genetika penyakit atau nasab penyakit. Ya, kalau tidak ada itu sikat. Ya, ini di sini ngerapu bahasanya itu ya Pak ya. Jadi ini inti dulu. Nah, kemudian turun ke bawah di umur 25 tahun, 50 tahun. Ini boleh setengah ngerapu. Contoh, kalau di sini jenengan makan umpama sate kambing 50 tusuk. Ya di sini harus turun 25 tusuk. Kenapa? Karena organ tubuh sudah mulai mengalami penurunan, yaitu yang disebut defisiensi bahasa ini. Jadi sudah tidak sekuat di sini. Kalau di sini di umur ini mulai gitu, pasti akan terjadi pembengkakan ke samping. Makanya kalau kaum ibu cepat kamu di sini ya, hah? Karena dipompa oleh makanan, saya dipompa oleh bapak-bapaknya, ya loh. Di sini cepat melar karena pertumbuhannya nggak ada Pak. Kalau di sini pertumbuhannya tinggi ya. Jadi di sini terus sudah setengah. Kemudian yang di sini, nah ini, tusuknya saja ya akan ya loh. Bisa mulai copot. Ya, ini inti Pak, kunci inti. Jadi jenengan tempatkan pada diri jenengan sendiri ilmu ini. Makanya makananmu adalah obatmu, makananmu adalah penyakitmu. Di mana tafsirnya ini? Tafsirnya ya tadi itu. Kalau kita punya genetika umpama di sini kencing manis gitu. Iya toh?
di sini kita harus sudah memini faktor penyebab gula itu apa. Mungkin contoh karbohidrat berat dari nasi harus dikurangi, harus sedikit. Ya. Nah kalau dilebihin ya jadi penyakit, bahkan bisa membunuh itu. Jadi kunci kesehatan itu sudah di situ, pengaturan pola makan. Nah ini paham ya Pak ya? Ya. Nah kemudian saya kembangkan lagi nih. Makanan kita itu dibagi dengan 2 karakter. Ya, supaya Pak paham. Jadi nanti Pak sebetulnya kalau mau jadi penolong dalam pengobatan, sebetulnya tidak pakai obat-obatan juga orang sembuh. Tapi ya kasihan Pak, nanti mitra usaha bakti yang punya pabrik obat gak laku. Kalau saya bukain gak laku ini, bener gak laku Pak. Tapi ya jangan gitulah ya, supaya bisa laku. Nah, kita berbicara masalah makanan. Dibagi 2. Makanan yang punya sifat panas kering. Kemudian makanan yang punya sifat dingin lembab atau dingin. Nih, panas kering, Pak. Oleh karenanya seluruh praktisi kesehatan baik segi medis ataupun di tradisional pasti memberikan patangan es ini. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam tubuh itu langsung membuat penurunan dengan sistem imunitas. Makanya berbahaya sekali es itu. Tapi orang enak ya. Jadi orang yang konsumsi selalu es atau air yang sangat dingin dipastikan kekuatan imunitas tubuhnya sangat lemah. Maka mudah terkena penyakit.